Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Iqwa Mumina. Saya merupakan dosen di Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIDN 0615099005. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mendeskripsikan pernyataan data diri dosen berkaitan dengan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dokumen ini merupakan salah satu dokumen pendukung persyaratan mengikuti Serdos tahun 2025. Saat ini saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada Prodi Kebidanan, yaitu asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Asuhan persalinan dan bayi baru lahir memiliki 5 SKS dengan pembagian 2 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Adapun sasaran dari mata kuliah ini merupakan mahasiswa semester 3 yang telah menyelesaikan asuhan kehamilan. Adapun CPL Prodi yang dibentuk pada mata kuliah ini meliputi yang pertama sikap, terdiri dari S1, S2, dan S6. Kemudian pengetahuan meliputi PP1, PP3, dan juga PP5. Keterampilan umum yang terdiri dari keterampilan umum 2 dan keterampilan umum 9, serta keterampilan khusus 1 terdiri dari keterampilan khusus 1, keterampilan khusus 6, keterampilan khusus 7, dan juga keterampilan khusus 8. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini mahasiswa diharapkan yang pertama menguasai konsep dasar persalinan dan juga fisiologis persalinan dan bayi baru lahir, kemudian menjelaskan perubahan fisiologis dan juga psikologis pada ibu bersalin baik kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan dasar pada ibu bersalin, kemudian mahasiswa mampu melakukan pertolongan asuhan persalinan, kemudian mahasiswa mampu memberikan asuhan pada bayi baru lahir selama 1 jam pertama, kemudian mahasiswa melakukan deteksi dini kegawat daruratan, komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan, penyulit dan juga komplikasi yang terjadi pada masa persalinan baik dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kemudian melakukan deteksi dini kegawat daruratan, komplikasi, penanganan, dan juga penyulit pada asuhan bayi baru lahir. Kemudian melakukan dokumentasi asuhan persalinan, serta mahasiswa mampu melakukan observasi asuhan persalinan dan bayi baru lahir di lahan praktik dengan pendekatan continuity of care untuk menilai kolaborasi lintas profesi dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan metode pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini. Sebelum mahasiswa mengikuti perkuliahan, terlebih dahulu saya memberikan bahan ajar berupa buku panduan kepada mahasiswa sebagai bahan belajar mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah ini. Strategi pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini, untuk teori ada beberapa strategi yang saya terapkan. Yang pertama ada contextual learning, kemudian ada cooperative learning, ada small group discussion. Kemudian untuk pembelajaran praktikum, mahasiswa akan berfokus pada problem based learning. Pada pembelajaran teori, inovasi yang saya lakukan bertujuan untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Pada pembelajaran teori, mahasiswa dapat mengakses materi, kehadiran, dan juga tugas di platform kami, yaitu OnClass, yang merupakan learning management system yang diterapkan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk menunjang keberhasilan dari pembelajaran di Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Untuk pembelajaran praktikum, ketika akan mengikuti praktikum, dilakukan pretest terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk melihat juga menilai seberapa paham mahasiswa dalam menguasai materi sebelum dilakukannya praktikum. Pada saat pelaksanaan praktikum,
praktikum, metode pembelajaran yang dilakukan yaitu problem based learning, yaitu pemecahan masalah terkait dengan mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Dalam kegiatan praktikum, dosen akan mendemonstrasikan tentang prasat yang diajarkan berdasarkan bahan ajar ataupun buku panduan yang sudah diberikan kepada mahasiswa sebelum pembelajaran dimulai. Setelah dosen selesai melakukan demonstrasi, maka mahasiswa akan mempraktekkan prasat yang sudah diajarkan oleh dosen. Kemudian setelah selesai, maka mahasiswa akan melakukan post-test. Ini dilakukan untuk menilai seberapa paham mahasiswa mengikuti praktikum yang telah dilakukan. Kemudian mahasiswa akan membuat laporan terkait dengan pelaksanaan yang sudah dilakukan berkaitan dengan kegiatan praktikum, dan juga laporan itu bisa dikumpulkan di on-class, dan sebelum mengikuti perkuliahan ataupun pelaksanaan praktikum berikutnya, mahasiswa sudah menyelesaikan laporan praktikum yang sudah dilakukan. Untuk metode penilaian dan pembobotan pada pembelajaran teori, penilaiannya dilakukan melalui uji tulis yaitu UTS, UAS, dan juga penugasan berupa presentasi terkait dengan analisis jurnal ataupun presentasi makalah. Kemudian untuk penilaian praktikum dilakukan melalui unjuk kerja dan juga penilaian akhir yaitu OSJEL. Untuk pembobotannya, UTS 25%, UAS 25%, unjuk kerja 30%, serta penugasan ataupun presentasi sebanyak 20%. Mahasiswa wajibkan hadir untuk pembelajaran teori 80% dan juga pembelajaran praktikum 100%. Demikian uraian pembelajaran mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Semoga ini bisa memberikan gambaran terkait dengan pembelajaran yang dilakukan di Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini pertemuan yang ke-6 terkait dengan asuhan persalinan kelas 2. Review yang kemarin, mulai dari konsep dasar persalinan, kemudian ada asuhan persalinan kelas 1. Masih ada yang ingat teorinya? Perkenalkan, nama saya Gigi Sumawati dengan NIM 23110008. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi berupa janin dan uri yang dapat hidup di luar uterus melalui vagina secara spontan. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Gigi. Kala 2 merupakan kala pengeluaran janin yang bisa hidup di luar kandungan. Kemudian sebelum terjadinya persalinan, kita harus paham terkait dengan tanda dan gejala kala 2. Yang pertama, doran, tenus. Nah, ini tanda
seorang perempuan berusia 27 tahun G3P2A0 dengan usia kehamilan 36 minggu dalam kelas 1 fase laten. Baik, terima kasih Pak Sevi. Jawabannya benar ya. Untuk diagnosisnya adalah Nyonya X, umur 27 tahun, G3P2A0 dalam persalinan kelas 1 fase. Selanjutnya yang kedua. Ada bisa yang menjawab? Kenalkan, nama saya Arista Widya Zahra dengan NIM 231106018. Jadi saya akan menjawab berapa taksiran berat janin pada pasien tersebut. Karena pasien sudah masuk PAP, maka rumusnya yaitu TFU dikurangi N yaitu 11 dikali 155 dengan hasil 2790 gram. Sudah betul ya jawabannya, bahwa ketika menghitung tadi TPJ untuk perkiraan apakah bayinya bisa besar normal atau tidak, kita lihat dulu nih di sini apakah kepala janin sudah masuk kabel atau belum. Ya, kalau sudah masuk kabel maka dikurangi 11, TFU dikurangi 11 dikali 155, makanya 2790 gram. Terus sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Zahra. Tangan untuk teman-teman yang selanjutnya, penanganan pada alat tua. Pendampingan ibu juga perlu dilakukan agar ibunya merasa nyaman. Jika ibunya nyaman, ibunya berbahagia, menganggap bahwa persalinannya itu merupakan hal yang fisiologis, maka itu akan mempercepat proses persalinan. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan diri. Ya, jadi ini harus dijaga kebersihannya biar terhindar dari infeksi.
apa asuhan sayap ibu dari Nyonya F. Sebagai pendidikan sosialnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Uni asuhan salinan pada orang tua. Yang pertama ada afirmasi positif, kedua ada pencegahan infeksi, yang ketiga ada pencegahan pada nyeri ibu saat bersalin, yang selanjutnya ada pendampingan keluarga. Ya, sampai itu silakan kelompok 2 untuk maju. Ya, Perkenalkan, saya Aslan Jayara, perwakilan dari kelompok 2. Jadi saya akan membacakan jurnal yang kedua. Hasilnya adalah didapatkan IUP umur 26 tahun, P2A0 mengatakan perutnya bulas, sering dan teratur, rasa sakit yang mendalam sampai ke pinggang dan pengeluaran beliau bercampur darah dari jalan lahir dan merasa seperti ingin melahirkan. Dengan pemeriksaan abdomen di 156 dan tekanan darah 120/70 mmHg dan pemeriksaan darah bukan teknik pembukaan cervix yaitu 10 cm, penurunan bagian terendah yaitu 0/5, tidak ada molase dan pengeluaran lendir bercampur darah, lalu diisi 5 kali per 10 menit selama kurang lebih 40 detik. Asuhan persalinan normal yang diberikan kepada ibu B umur 26 tahun P1A0 berjalan dengan lancar tanpa ada penyakit sampai dengan salah. Asuhan perbedaan persalinan normal salah 1 berjalan dengan lancar di mana ibu dalam keadaan baik dengan melakukan metode pendekatan dan pemantauan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan atau bertanya? Perkenalkan, nama saya Haldalia Magiro dengan yang 231106031. Izin bertanya kepada kelompok 2, apakah dapat perbedaan antara pembukaan primigravida dengan multigravida? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Halda tentang perbedaan waktu pada pembukaan. Pada primigravida setiap 1 cm yaitu waktunya 1 jam, sedangkan pada multigravida setiap 1 cm yaitu pembukaannya 30 menit. Presentasi kelompok 2 telah selesai. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, intinya untuk pertemuan pada siang hari ini terkait dengan asuhan persalinan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa dimengerti oleh selanjutnya kita akan belajar terkait dengan praktikum pertolongan persalinan kala 2. Sebelum kita melakukan pertolongan persalinan kala 2, maka hal pertama yang harus kita siapkan adalah alatnya. Kita cek dulu untuk lapakan alatnya, mulai dari parteset, kemudian ada handspoon, kemudian ada spet, kemudian ada klem tali pusat, kapas, kemudian bengkok. Setelah kita memastikan bahwa semua peralatan sudah lengkap, maka kita pakai APD, ya. Pakai APD. Salah satunya adalah koki, kemudian celemek, kemudian kita pastikan tanda gejala kala 2, ya, tanda gejala kala 2 seperti yang kita pelajari bersama tadi di kelas, bahwa tanda gejala kala 2 apa? Setelah itu kita lakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan, maka kita memakai sarung di situ. Selanjutnya mengambil aktivitasnya. Kita lakukan supaya hygiene, labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, pasti dulu menghulur hamil, ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah pembukaan lengkap atau belum, ya. Terus adalah kita cek pembukaannya
kemudian kita cek pemutusannya, kemudian kita cek selama perkembangannya. Setelah itu kita cek point of direction-nya, apakah ada tali pusat yang menunjuk. Oke, kemudian kita cek penurunan kepalanya. Setelah kita melakukan pemeriksaan dalam, maka kita lakukan pengukuran DJJ ya, untuk memastikan bahwa kita janin janin itu berada dalam nilai yang aman. Maka kita lakukan DJJ selama 1 minggu. Sudah? Ya. Ibu ini detak jantung bayinya normal, pembukaan sudah lengkap. Nanti ibu silakan nanti atur posisi yang ibu sekiranya nyaman untuk melakukan persalinan. Kemudian silakan keluarga bisa mendampingi. Jangan lupa ketika nanti ibu mau mengedak, pastikan bahwa kontraksi ibu sudah dalam kondisi puncak. Setelah kepala terlihat 5-6 cm di introitus vagina, maka kita letakkan kain bersih. Oke. Kemudian setelah itu kita lakukan pertolongan persalinan ya. Ayo ibu, sudah kenceng bu belum? Sudah kenceng belum kontraksinya ibu? Ya, ini udah keras. Ayo silakan kenceng bu. Ayo terus. Ya, tahan dulu ibu. Nah, masih kenceng tidak? Oh ya, saja ibu. Terus bu. Terus ya. Ayo terus bu. Terus ya. Terus bu ya. Setelah kepala landai, maka kita cek dulu apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Kalau ada lilitan tali pusat, kalau lilitannya longgar, maka kita bisa keluarkan. Kalau misalnya lilitannya kuat, maka kita pasang klep kanan kiri, kemudian kita jepit, kemudian kita potong tali pusat. Kemudian setelah itu tunggu putaran paksi luar. Tunggu putaran bayi melakukan paksi luar. Oke, setelah bayi melakukan putaran paksi luar, maka kita lakukan pertolongan bayi dengan biparietal. Oke, kita tarik ke bawah untuk melahirkan bahu depan, kemudian tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang, kemudian kita sandal bahunya, kemudian kita lakukan visut. Ya, setelah terlihat maka kita lakukan pengecekan bayi baru lahir, apakah bayinya menangis kuat, berwarna kemerahan dan juga bergerak aktif. Ini menunjukkan bahwa ketika bayinya menangis kuat berarti bayi dalam kondisi sehat, gitu ya. Kemudian kita seringkan. Selanjutnya mahasiswa melakukan simulasi terkait dengan pertolongan persalinan normal sesuai dengan yang tadi didemonstrasikan. Silakan Mbak Siva. Yang pertama, pastikan ada tanda-tanda kalau dua atau mau keluar bayi, yaitu tanya dulu kepada ibu apakah ibu ingin hujan. Kemudian kita lihat dulu ada dorongan yang mengujan, kemudian resum tertekan, perineum menunjuk dan susah mengujan. Terus beritahu kepada ibu ini persalinan akan dimulai karena ada tanda-tanda persalinan. Untuk itu saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu dan ibu akan memposisikan posisi yang nyaman. Sebelumnya saya akan memposisikan terlebih dahulu. Memeriksa perkusen serta kelengkapan persalinan seperti celemek, kemudian steril, dan handuk untuk bayi. Setelah itu, saya akan membersihkan area vagina dengan pulsa hygiene terlebih dahulu, memakai sarung tangan dietetes atau sarung tangan bersih. Sebelum melakukan pulsa hygiene, kita inspeksi dulu bagaimana keadaan vagina ibu, apakah ada tanda kemerahan, infeksi, atau bengkak. Kemudian saya melakukan pembersihan
Perbaiki labia mayora yang kayu kanan, labia mayora kiri, labia mayora kanan, labia mayora kiri, habis itu dari perineum rektum ke kanan. Setelah melakukan hygiene, kemudian dilakukan pemeriksaan darah untuk mengecek adanya pemeriksaan serta seberapa jauh penurunan kepala bayi. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan darah. Nanti ada rasa kurang nyaman, Ibu bisa tarik nafas. Tarik nafas panjang ya, Bu. Oke, kemudian buat beritahu kepada Ibu, ini pembukaannya sudah lengkap. Terus jadi bayi juga udah bisa berkesudah. Jadi kita mulai proses persalinan. Siapkan keluarga dari suami atau ibu untuk mendampingi ibu dan posisikan bersalin yang nyaman. Setelah melakukan pemeriksaan darah dan memberitahu kepada pasien, saya akan mempersiapkan menggunakan sarung tangan steril untuk proses persalinan. Sebelumnya saya akan menggunakan APD terlebih dahulu. Kemudian menaruh kain bersih untuk mengangkat kepala janin. Kemudian mengajari ibu posisi yang nyaman serta cara mengejar. Ibu nanti mengejar pada saat puncak kontraksi ya. Ibu tarik nafas panjang, pandangan ke perut, lihat penurunan janin, kakinya diangkat. Kemudian ibu mengejar dengan tenaga yang kuat. Untuk kemudian, ayo ibu mengejar kepala bayinya supaya keluar. Kemudian, nah, terus kita lihat di linitan tali pusat. Jika ada linitan tali pusat yang bisa dilonggarkan, maka kita longgarkan. Tetapi jika tidak bisa dilonggarkan, cakram kanan kiri itu dipotong. Terus kemudian kita menunggu putaran faksi luar, jangan dibikin faksi apapun. Setelah putaran faksi luar, kita sambil dan susu dengan kita lipat ke bawah untuk mengeluarkan batu depan ke atas untuk melakukan bau belakang. Habis itu kita sambil dengan susu, kemudian kita periksa jelas keadaan bayinya, bagaimana tangisannya, warnanya, dan apakah geraknya aktif. Saat itu periksa dengan handuk bersih. Demikian untuk praktikum asuhan persalinan normal. Selanjutnya silakan nanti kalian membuat rangkuman yang dikumpulkan di dalam kelas. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.